Akhirnya kudeta itu sudah nyata dan ini sudah terrealisasi ya akibat ekses politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat ya untuk memecat 7 orang kader ataupun yang sudah keluar dari Partai Demokrat ini dipecat, kemudian mereka membuat gerilya dan ini berlangsunglah KLB, Kongres Luar Biasa. Memang yang sangat luar biasa, apalagi kisruhnya sampai Kongres Luar Biasa akhirnya menetapkan sekaligus memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sibolangit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam komunikasi. Kembali lagi berjumpa dengan YouTube channel Atija, Anang Anas Azhar. Hari ini kita akan membahas Kongres Luar Biasa Partai Demokrat. Ya, baru digelar beberapa jam yang lalu ya di kota Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kongres luar biasa yang memang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Pertama, tidak ada izin ya atau persetujuan dari Majelis Tinggi Partai Demokrat. Ya, siapa itu? SBY ya, Susilo Bambang Yudhoyono. Kemudian ini ditolak habis oleh DPP kepemimpinan AHY ya. Kemudian Kongres luar biasa ini tetap digelar dalam rangka untuk mengkudeta. Wah, ternyata kudeta ini apa yang disebut-sebut selama ini akhirnya terjadi. Ya, kudeta yang sudah dinanti-nantikan oleh sebahagian besar kader Partai Demokrat di Indonesia ini akhirnya terjadi. Walaupun sebahagian ini menolak habis. Kenapa ditolak? Karena ini bertentangan dengan ADRT Partai Demokrat. Kongres luar biasa akhirnya menetapkan sekaligus memilih Muldoko sebagai Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB di Sibolangit. Sobat A3 yang berbahagia, kalau kita lihat bagaimana kisruhnya Partai Demokrat ini, ya ternyata kita lihat respek ke belakang, ya refleks ke belakang, apa itu terjadi konflik yang sangat luar biasa yang sudah berjalan hampir 2 bulan. Ya, yang sudah berjalan hampir 2 bulan, padahal AHY baru memimpin Partai Demokrat itu 15 Maret tahun 2020. Ya, kemudian beliau belum lagi genap 1 tahun, ya, ini sudah digoyang, bahkan dikudeta, dan akhirnya kudeta itu sudah nyata dan ini sudah terrealisasi ya akibat ekses politik yang dilakukan oleh Partai Demokrat ya untuk memecat 7 orang kader ataupun yang sudah keluar dari Partai Demokrat ini dipecat, kemudian mereka membuat gerilya dan ini berlangsunglah KLB, Kongres Luar Biasa. Memang yang sangat luar biasa, apalagi kisruhnya sampai terjadi tolak menolak, lempar-lemparan ya, lempar batu dan lain sebagainya itu berlangsung di luar ya. Bahkan DPD Partai Demokrat yang berasal dari Sumatera Utara ini juga menolak dan membuat spanduk-spanduk di mana-mana. Sobat A3 yang berbahagia, ternyata terpilihnya Muldoko ini menjadikan Demokrat itu menjadi 2 versi. Ya, artinya ada Demokrat tandingan lah begitu. Ya, Demokrat tandingan yang selama ini ya dinanti-nantikan oleh sebahagian kecil Partai Demokrat agar melengsarkan AHY. Ternyata ini sudah terrealisasi, melengsarkan AHY secara konstitusional menurut ya Kongres Luar Biasa yang berada di Sibolangit. Sobat A3, ingin kita refleks juga ke belakang, ternyata konflik Partai Demokrat ini hampir sama dengan Partai Kebangkitan Bangsa ketika itu. Ya, di masa itu ada PKB versinya Gus Dur, yang kedua ada PKB-nya versi Muhaimin Iskandar, kemudian ini muncul dualisme kepemimpinan, satu Gus Dur, yang satu lagi adalah Muhaimin Iskandar. Kemudian ini menjadi konflik yang berkepanjangan.
Kemudian setelah itu pemerintah melalui Menkumham ini menetapkan ya Gus Dur habis, lengser, kemudian kepemimpinan PKB yang dimotori oleh Muhaimin Iskandar itu yang disahkan, dan legalitas dari PKB itu adalah kepemimpinan dari Muhaimin Iskandar. Saya ingin melihat ya sisi politiknya, ya kenapa Partai Demokrat ini terjadi konflik ini tidak lebih dari apa yang terjadi pada partai yang saya ungkapkan yang tadi, yaitu PKB. Kenapa ini terjadi? Nah, ada orang yang menyampaikan beberapa ya prediksi, ya beberapa kepentingan, ternyata ya apa yang terjadi di PKB ini sama terjadi di Partai Demokrat. Ini adalah bahagian dari karma politik SBY. Mungkin ada yang tidak suka, ya dendam politik, ya kemudian ada ketika dia memimpin selama 10 tahun menjadi presiden, ya kemudian dia menghabisi Anas Urbaningrum pada kongres luar biasa yang dilakukan di Bali pada tahun 2013, dan ini bahagian dari karma politik SBY. Saya kira karma politik SBY yang dilakukan oleh orang-orang yang sudah dipecat, ya orang-orang yang sudah dipecat oleh Partai Demokrat. Kemudian setelah ini berlangsung lagi KLB pada tahun 2021 ini, dan ini menghasilkan kepemimpinan yang dualisme. Saya tidak melihat ya bagaimana kepentingan SBY untuk membesarkan pemilu 2024 akan datang, tapi bagaimana langkah politik Partai Demokrat untuk bisa mempertahankan ya ketua umumnya AHY, walaupun ini dikuatkan oleh kepemimpinan AHY dari struktur kepengurusan yang sudah ada, ya, tidak satu pun nampak ya Partai Demokrat itu DPP-nya itu yang hadir pada kongres luar biasa. Dari aspek legalitas ini tentu masih dipertanyakan. Aspek hukum ADART-nya itu masih dipertanyakan. Maka legalitas yang diinginkan oleh Partai Demokrat ketika terjadi KLB itu sesungguhnya ya tidak jauh berbeda dengan kongres luar biasa yang sudah terjadi pada tahun 2013 yang lalu. Nah, ini yang saya lihat bahwa karma politik untuk Demokrat itu terjadi kembali kepada SBY. Orang melengsarkan AHY satu sisi, tapi dianggap ini adalah kudeta yang diambil alih oleh Muldoko, dan Muldoko itu terpilih menjadi ketua umum Partai Demokrat ya periode 2021-2025 yang akan datang. Sobat A3, ini saya melihatnya demikian, mungkin sangat bermanfaat kepada kita. Terima kasih. Salam komunikasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.